Hai anak-anak Sweety Kids dan Sea Kids. Halo semuanya. Wah, Lause senang sekali dan Lause berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini Lause Suci bisa berjumpa lagi dengan anak-anak di rumah. Tuhan Yesus memang baik. Anak-anak setuju? Tuhan kita adalah Tuhan yang baik? Kalau anak-anak setuju, coba keluarkan ibu jarinya, kedua ibu jarimu ya. Mari katakan bersama Lause, God is so good. Sekali lagi, God is so good. Lebih keras lagi, God is so good. Yeay! Nah, sekarang ayo kita puji tentang kebaikan Tuhan lewat satu lagu, God is so good. Anak-anak ikuti gerakan Lause ya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Baik buat saya. Lebih semangat ya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Baik buat saya. Wah, Tuhan memang baik buat kita semua. Nah, sekarang anak-anak, ayo siapkan hatimu. Kita akan berdoa. Lipat tanganmu, tutup matanya. Ikuti Lause Suci berdoa. Papa Mama juga ikuti berdoa ya. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk matahari yang bersinar. Untuk Papa Mama, untuk kesehatan, untuk ibadah hari ini. Pimpin kami Tuhan dapat beribadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sekarang anak-anak, ayo kita main games benar atau bohong. Anak-anak mau ikutan? Mau ikut? Mau ikut? Oke, semua boleh ikut. Wah, gamesnya mudah sekali. Lause akan memberitahukan sesuatu. Nanti anak-anak tebak apakah berita Lause ini benar atau bohong. Oke? Are you ready? Say yes! Soal yang pertama. Binatang gajah hidungnya panjang. Benar atau bohong? Ya, benar. Wah, anak-anak pintar. Soal yang kedua. Binatang kucing bisa terbang. Benar atau bohong? Jawabannya adalah bohong. Masa kucing bisa terbang? Binatang yang bisa terbang itu apa anak-anak? Burung ya? Benar. Wah, anak-anak tambah pintar. Sekarang soal yang ketiga. Matahari, bulan, bintang diciptakan oleh Tuhan. Benar atau bohong? Jawabannya adalah benar. Ya, anak-anak hebat. Sekarang soal yang terakhir ya, yang keempat. Tuhan
Yesus mati, dikubur, lalu hidup lagi. Benar atau bohong? Apa? Benar. Apa? Ada yang jawab bohong. Aduh, jadi mana yang benar ini? Ini berita benar atau bohong? Wah, kalau gitu Rause harus cari jawabannya. Apakah ini berita benar atau bohong? Cari di mana ya? Oh iya, cari di Alkitab, bukunya Tuhan, untuk mencari kebenaran. Nah, ini dia Alkitab, bukunya Tuhan. Di sini ada jawabannya. Apakah berita tadi Tuhan Yesus mati, dikubur, hidup kembali itu benar atau bohong? Papa Mama siapkan ya, buka Alkitabnya di alamat ini. Minggu lalu anak-anak mendengar cerita tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun pada malam yang gelap. Anak-anak ingat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sana? Ya, Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Di sana Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi ia akan menderita dan ia akan mati di atas kayu salib. Tetapi Tuhan Yesus mau taat. Nah, anak-anak, pada waktu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya berdoa, benar saja tiba-tiba datang serombongan orang. Mereka adalah orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Mereka membawa prajurit-prajurit. Orang-orang yang membawa senjata. Ada yang bawa pedang. Ada yang bawa pentungan kayu. Mereka datang ke sana. Dan pada malam itu Tuhan Yesus ditangkap. Lalu dibawa ke pengadilan. Anak-anak tahu apa itu pengadilan? Pengadilan adalah tempat orang diperiksa, ditanya-tanya, dan dicari-cari apa kesalahannya. Kalau sudah ketemu kesalahannya, dia akan dihukum. Anak-anak lalu semua tanya, memangnya Tuhan Yesus bersalah apa? Memangnya Tuhan Yesus melakukan dosa apa? Memangnya dia pernah mencuri? No. Apakah Tuhan Yesus pernah melukai orang? No. Apakah Tuhan Yesus pernah berbohong? No. Tidak ada kesalahan yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan dosa. Tapi pada saat itu di pengadilan semua orang minta supaya Tuhan Yesus dihukum mati, yaitu disalibkan. Maka Tuhan Yesus membawa kayu salib yang berat itu naik ke atas bukit Golgota. Dan di atas bukit Golgota, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib. Dan dia disalibkan. Anak-anak, kalau orang bersalah, orang berdosa, penjahat memang harus dihukum. Tapi Tuhan Yesus kan tidak ada kesalahannya, tidak ada dosanya. Mengapa ia harus dihukum? Jadi yang berdosa itu siapa? Yang suka melakukan kesalahan itu siapa? Lalu suci suka melakukan kesalahan dan banyak dosanya. Anak-anak juga, papa, mama juga banyak melakukan kesalahan. Dan semua manusia di dunia ini sudah banyak melakukan dosa. Jadi seharusnya kita yang dihukum. Tetapi karena Tuhan Yesus sayang kita semua,
maka Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa kita. Tuhan Yesus menggantikan kita dihukum karena dosa-dosa kita. Dan Alkitab berkata, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa-dosanya akan dihapus, diampuni. Dia tidak akan lagi dihukum karena hukuman dosanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Anak-anak, apakah kalian percaya kepada Tuhan Yesus? Mari katakan bersama Lause, Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Sekali lagi anak-anak, serukan dengan keras, Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Anak-anak, ayo kita nyanyikan tentang Tuhan Yesus yang disalib karena cinta saya, cinta papa dan mama, cinta kakak dan adik. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, papa dan mama. Yesus disalib karena cinta saya, cinta papa, cinta mama. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kakak, dan cinta adik. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kakak, cinta adik. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, seorang bapa menurunkan mayat Tuhan Yesus, yaitu badan Tuhan Yesus yang sudah meninggal. Kemudian mayat itu dibungkus dengan kain dan dimasukkan, dikubur di dalam sebuah lubang batu. Kubur batu itu ditutup dengan pintu batu yang besar dan berat. Dan murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, mereka selalu berkumpul di sebuah rumah. Hati mereka penuh dengan kesedihan. Karena sekarang Tuhan Yesus tidak ada lagi. Tuhan Yesus sudah mati. Mereka bersedih. Tetapi anak-anak, tiba-tiba pada hari yang ketiga ada berita yang mengejutkan. Berita apa itu? Ada orang-orang yang berkata, kubur batu tempat Tuhan Yesus dikubur itu pintunya sudah terbuka. Dan mayat Tuhan Yesus tidak ada lagi di dalam kubur itu. Ada juga perempuan-perempuan yang datang ke kubur itu dan mereka bercerita kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka berkata seperti ini, Tuhan Yesus hidup kembali, Tuhan Yesus bangkit. Apa? Tuhan Yesus hidup kembali, Tuhan Yesus bangkit. Tidak mungkin, itu semua berita bohong, kata murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya. Kalau menurut anak-anak, Tuhan Yesus mati dan hidup kembali, itu benar atau bohong ya? Ayo kita lanjutkan ceritanya. Ketika hari sudah malam, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di sebuah rumah.
Tiba-tiba berdirilah Tuhan Yesus di tengah mereka. Dan Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan Tuhan Yesus menunjukkan tangan dan kakinya yang berlubang paku. Murid-murid Tuhan Yesus sangat terkejut. Apakah benar ini Tuhan Yesus? Lalu Tuhan Yesus minta makanan kepada mereka. Dan Tuhan Yesus makan sepotong ikan goreng di depan mereka. Akhirnya mereka percaya, benar ini Tuhan Yesus. Karena dia bisa makan, artinya dia benar-benar hidup kembali. Hore! Tuhan Yesus hidup kembali. Tuhan Yesus sudah bangkit. Sekarang murid-murid yang tadinya begitu sedih, sekarang mereka bergembira, anak-anak. Mengapa mereka bergembira? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Artinya Tuhan Yesus menang melawan dosa dan kematian. Kalau Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus tidak bisa beserta dengan kita. Tuhan Yesus tidak bisa menolong kita. Tetapi sekarang Tuhan Yesus sudah bangkit. Artinya Tuhan Yesus selalu bisa menyertai kita. Dia sudah bangkit, menang melawan dosa dan kematian. Anak-anak, maukah kalian ikut bergembira bersama murid-murid Tuhan Yesus? Oke, ayo kita nyanyikan satu lagu. Lalu Suci mau ajarkan sebuah lagu baru yang berjudul Yes, Yesusku Hidup. Anak-anak ikuti ya nyanyian dan gerakannya. Oke? Lagunya seperti ini. Yes, Yesusku hidup. Yes, Yesusku hidup. Yes, yes, yes. Yes, Yesusku hidup. Yes, Yesusku hidup. Yesus bangkit, Yesus hidup. Haleluya. Pujilah Tuhan. Tralalalala. Trililililili. Betapa senang hatiku ini. Shalalalalala. Shubidubidubidam. Karena Tuhanku bangkit dan hidup. Hore! Tuhan Yesus hidup. Wah, lagunya semangat sekali ya. Ayo anak-anak, kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu ini dengan musiknya. Musik. Siap semua? Kita bersuka cita. Yes, Yesusku hidup. Yes, Yesusku hidup. Yes, 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 Yesusku hidup. Yes, Yesusku hidup. Yesus bangkit, Yesus hidup. Haleluya. Pujilah Tuhan. La 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 la. Trililililili. Betapa senang hatiku ini. Shalalalalala. Dubi-dubi-dubi-dam. Karena Tuhanku bangkit dan hidup. Hore! Tuhan Yesus hidup. Wah, kita bersuka cita karena Tuhan Yesus hidup. Yes, Yesusku hidup. Yes, Yesusku hidup. Yes, 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 Yesusku hidup. Yes, Yesusku hidup. Yesus bangkit, Yesus hidup. Haleluya. Pujilah Tuhan. La 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 la. Lilililili.
Tapi ada satu orang murid Tuhan Yesus tidak ada di rumah itu waktu Tuhan Yesus datang ke tengah murid-muridnya. Siapa dia? Dia bernama Thomas. Jadi waktu Thomas pulang ke rumah itu dan murid-murid lain menceritakan kepada Thomas, "Thomas, tadi Tuhan Yesus datang ke sini. Tuhan Yesus benar, dia hidup kembali, dia sudah bangkit." Anak-anak, tetapi Thomas berkata, "Itu bohong. Itu berita bohong. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Sebelum aku melihat Tuhan Yesus dengan mataku, sebelum aku pegang lubang paku di tangan dan kakinya, aku tidak akan percaya," kata Thomas. 8 hari kemudian, Tuhan Yesus datang kembali ke tengah murid-muridnya. Padahal waktu itu pintu rumah semua terkunci dan Thomas ada di sana. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Thomas, peganglah lubang paku di tangan dan kakiku ini. Jangan kamu tidak percaya lagi. Percayalah, Thomas." Lalu Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Anak-anak, akhirnya Thomas percaya setelah ia melihat Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan anak-anak, papa dan mama? Kalian kan belum pernah melihat Tuhan Yesus. Apakah kalian percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit? Percayakah anak-anak? Percayakah papa dan mama? Ayo kita buka ayat hafalannya hari ini. Kubuka Alkitabku dan ku baca. Anak-anak ikuti lause ya. Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Anak-anak, jadi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun ia tidak melihat bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, mati bagi dosa-dosa kita, menanggung hukuman dosa kita, dan ia bangkit pada hari yang ketiga, menang melawan dosa dan kematian, maka orang yang percaya itu dia akan dihapus dosanya, diampuni dosanya, dan dia mendapat hadiah, yaitu hidup yang kekal. Hidup selama-lamanya di surga. Anak-anak, kalian percaya? Papa mama juga percaya? Amin. Ayo kita sama-sama tutup Alkitabnya. Ku tutup firman Tuhan, ku simpan dalam hati, ku ingat selalu dan ku lakukan. Mari anak-anak kita berdoa. Ikuti lause. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan sudah menanggung hukuman dosa saya di kayu salib. Saya percaya Tuhan sudah mati dan hidup kembali. Sekalipun saya tidak melihat, tetapi saya percaya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin.
Anak-anak City Kids dan Sea Kids, hari kebangkitan Tuhan Yesus disebut hari Paskah. Hari Paskah yang penting bukan tentang kelinci atau tentang telur. Yang penting di hari Paskah adalah Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus menang melawan dosa dan kematian. Selamat hari Paskah anak-anak. Tuhan Yesus mengasihimu.